Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan like. Pada kesempatan hari ini, renungan firman Tuhan kita membawa di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Renungan pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah berasa bahwa doa telah berubah menjadi semacam ritual, atau seringkali kalimat yang kita ucapkan karena sudah terbiasa, bukan karena benar ingin berbicara. Kita membuka dan menutup pertemuan dengan doa. Kita mengucap doa sebelum makan, sebelum tidur kita berdoa, sebelum mulai pekerjaan kita berdoa. Namun di tengah semua ini, secara rutinitas itu, ada suara di hati kita yang mulai bertanya, apakah saudara dan saya sedang berbicara kepada Tuhan atau sedang menjalankan rutinitas protokol keagamaan? Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya membawa firman Tuhan ini di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tema firman Tuhan pada hari ini yang dimana Yesus mengajarkan kita berdoa yang benar. Saudara-saudara sekalian, sebelum tema ini saya sudah membawa firman tentang doa yang tidak terjawab, ketika doa kita tidak terjawab, atau doa sebagai nafas hidup. Sesudah tayangan sebelum ini, mungkin pada hari ini tema yang firman Tuhan yang saya bawakan di dalam renungan ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Coba kita buka di dalam Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Yang dimana dari kalimat ini firman Tuhan mengatakan, Tuhan ajarkan kami berdoa. Sangat sederhana sekali, yang dimana murid-muridnya minta kepada Yesus untuk mengajarkan untuk berdoa. Pada zaman Yesus, doa yang panjang, yang fasih, dan diucapkan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang, dianggap sebagai tanda manusia penuh kesalehan. Para murid tentu saja saling mendengar doa-doa semacam itu. Namun mereka juga mengamati sesuatu yang berbeda pada Yesus pada saat itu. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketergantungan yang nyata setiap kali ia berdoa. Pernah kita lihat anak-anak yang baru belajar berbicara. Misalkan, contoh, ketika ia lapar, ia tidak menyusun kalimat yang indah-indah untuk meminta makanan kepada orang tuanya. Ia hanya datang, kadang sambil menangis, kadang sambil menarik tangan sang ibu. Atau mereka meminta dengan merengek-merengek. Komunikasi itu tulis langsung dan didasarkan pada kepercayaan bahwa sang orang tuanya peduli terhadap anak yang ingin meminta makanan. Itulah yang Yesus gambarkan ketika ia mengajarkan murid-muridnya untuk memanggil Allah Bapa. Coba kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Kita ulang lagi. Coba kita lihat. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang dimana Tuhan Yesus mengajarkan kita, kepada saya dan kepada saudara dan saya, bahwa kita harus mengundang Tuhan terlebih dahulu dalam pada saat kita untuk mulai dengan doa. Kita mengundang Dia. Karena apa? Dia adalah Bapa kita. Memanggil nama Dia, Bapa yang berada di sorga, berarti kita memanggil.
Dan ayat ke-10-nya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ngundang Tuhan, kita ngundang Bapa kita di surga pada saat kita berdoa untuk datang di dalam hadiratnya, di dalam rumah kita atau pekerjaan kita atau di dalam rutinitas kita, yang dimana di dalam bumi ini seperti keadaan di surga, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Itu yang Tuhan Yesus ngajarkan. Dan ayat 11-nya, berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya. Sangat sederhana sekali saudara-saudara sekalian. Kita hidup memang perlu makan, kita perlu sesuatu hal berkat. Tetapi Tuhan bilang, cukupkan apa yang kita dapatkan, cukupkan apa yang kita makan. Maka Tuhan bilang, kita berdoa, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Maka doa bukan tentang memberi informasi kepada Tuhan. Doa adalah tentang hubungan tentang kita yang secara sadar memilih untuk datang kepadanya, menaruh kepercayaan kita kepadanya, dan membuka diri untuk disentuh oleh kasih-Nya. Ini mengapa Yesus mengkritik doa yang bertele-tele. Bukan karena kata-kata yang banyak itu, salah satu secara teknis, melainkan karena doa semacam itu mencerminkan asumsi yang keliru tentang Allah, bahwa Ia baru akan mendengar kalau kita sudah cukup fasih, cukup rajin, atau cukup mencolok. Asumsi itu tanpa kita sadari menempatkan Allah dalam posisi jauh dan dingin. Allah yang harus dimenangkan, bukan Bapa yang menanti. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan pada hari ini, renungan hari ini, doa adalah nafas hidup yang pernah saya bawa, yang saya bahas. Bukan sekedar kewajiban rohani, melainkan sumber kehidupan kita sendiri. Ia mengingatkan bahwa tanpa doa yang tekun dan tulus, hubungan rohani kita kehilangan vitalitasnya, seperti tubuh yang kekurangan oksigen. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus adalah peta hubungan, bukan mantra doa. Ia dimulai dengan pengakuan Allah adalah Bapa dan namanya yang kudus. Ini membangun orientasi kita yang benar, kita datang kepada yang kudus dengan hormat, bukan kecerobohan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kutipan ayat ini, di dalam 1 Tawarik, coba kita buka di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. 1 Tawarik 29 ayat 11. Firman Tuhan bunyinya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, yang segalanya yang ada di langit dan di bumi. Doa yang berakhir dengan pengakuan ini bukan pujian yang kosong. Ini adalah kesadaran bahwa kita bukan pusat dalam semesta. Saudara-saudara sekalian, doa yang diajarkan Tuhan Yesus sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Coba pahami di dalam doa ini, sangat simpel dan sangat benar-benar sangat mudah sekali untuk dicerna, yang dimana doa Bapa kami merupakan Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, dan sangat pengertian sangat panjang. Dan di ayat ke-13 di dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 13-nya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, disinilah kita meminta kepada Tuhan pengampunan dosa. Apapun yang kita lakukan, semuanya hanya berdoa dan bercakap-cakaplah. Doa yang benar, doa yang dilakukan, yang Tuhan Yesus lakukan, yang kita diajarkan nama Tuhan Yesus di dalam konteks firman ini. Tuhan Yesus datang memperkenalkan gambaran yang berbeda. Allah yang dia tunjukkan adalah Bapa yang melihat anaknya berdoa di tempat tersembunyi dan hadir di sana. Allah tidak membutuhkan kita untuk tampil sempurna sebelum Ia mendengar. Dia sudah tahu, namun Dia ingin kita datang karena hubungan itu Ia rindukan, bukan laporan kebutuhan kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengajarkan doa bukan sebagai kewajiban yang membebani, melainkan undangan yang membebaskan. Kita dipanggil untuk mengenal Allah lebih dalam, bukan karena takut tertinggal berkat-Nya, bukan karena ingin terlihat saleh di mata orang lain,
tetapi karena semakin kita mengenalnya, semakin kita menemukannya bahwa ia adalah pribadi yang benar-benar layak untuk dipercaya dan dicintai dan diajak berbicara setiap pagi. Haleluya. Amin.